Sementara itu merujuk fakta yang terungkap dalam proses persidangan. Menteri yang terkait langsung dengan tugas tersebut, inkasu Menteri Sosial, yang seharusnya memiliki tanggung jawab terhadap pemberian bansos, menyampaikan keterangan bahwa tidak pernah terlibat dan atau dilibatkan dalam pemberian atau penyaluran bansos secara langsung di lapangan. Selain itu diperoleh pula fakta dalam persidangan bahwa terdapat sejumlah menteri aktif yang membagikan bansos kepada masyarakat, terutama selama periode kampanye. Kunjungan ke masyarakat itu hampir selalu menyampaikan pesan bersayap yang dapat dimaknai sebagai bentuk dukungan atau kampanye terselubung bagi pasangan calon tertentu. Padahal ketika kegiatan para menteri membagikan dana bansos atau dana lain yang berasal dari APBN, norma pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Pemilu antara lain menyatakan, menteri harus memenuhi ketentuan tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta tersebut, pembagian bansos atau nama lainnya untuk kepentingan elektoral menjadi tidak mungkin untuk dinafikan sama sekali. Oleh karena itu, saya mengemban kewajiban moral atau moral obligation untuk mengingatkan guna mengantisipasi dan mencegah terjadinya pengulangan atas keadaan serupa dalam setiap kontestasi pemilu. Terlebih dalam waktu dekat yang hanya berselang berbilang bulan dan akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak secara nasional. Penggunaan anggaran negara atau daerah oleh petahana, pejabat negara atau oleh kepala daerah demi memenangkan salah satu peserta pemilihan yang didukungnya dapat dimanfaatkan sebagai celah hukum dan dapat ditiru menjadi bahagian dari strategi pemilihan. Dengan menyatakan dalil akuo terbukti, maka akan menjadi pesan jelas dan efek kejut, deterrent efek kepada semua calon kontestan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah bulan November 2024 yang akan datang untuk tidak melakukan hal serupa. Dengan demikian saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum. Bahwa dalam kaitan dengan dalil di atas, pemohon mengemukakan beragam tindakan yang dilakukan oleh aparat atau penyelenggara negara disertai dengan alat bukti untuk mendukung argumentasinya. Dalam persidangan, termohon telah menyampaikan sanggahan terhadap beberapa dalil yang disampaikan pemohon, dan Bawaslu serta pihak terkait pun telah memberikan keterangan serta bantahan ihwal dalil akuo. Salah satu posisi atau jabatan pemerintah yang kerap muncul dalam fakta persidangan adalah persoalan netralitas penjabat atau PJ kepala daerah dalam proses pemilu. Sebagaimana kita pahami, PJ kepala daerah yang terdapat di sekitar tahapan pemilu 2024, tolong diperbaiki 2024, termasuk pemilu presiden dan wakil presiden merupakan konsekuensi masa transisi menuju penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak pada bulan November 2024. Sebagai PJ kepala daerah, mereka bukan berasal dari hasil pemilu, tapi ditunjuk oleh pejabat yang berwenang, inkasu Menteri Dalam Negeri atau Presiden. Secara normatif, eksistensi PJ kepala daerah didasarkan pada norma 201 ayat 9, ayat 10, dan ayat 11 Undang-Undang 10 2016. Artinya, pengisian PJ kepala daerah telah direncanakan dan diatur jauh sebelum penyelenggaraan pemilu 2024. Selain berkenaan dengan PJ kepala daerah, kepala desa termasuk salah satu aparatur negara yang kerap didalilkan pemohon, khususnya terkait dengan netralitas aparatur penyelenggara. Ikhwal hal tersebut didasarkan pada fakta di persidangan, terdapat banyak laporan kepada pengawas pemilu terkait dengan netralitas PJ kepala daerah karena dinilai memihak kepada salah satu pasangan calon. Selain itu, pengerahan kepala desa pun menjadi fakta yang dilaporkan dan juga muncul di persidangan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.